Di ruang notaris yang pengap di kawasan Sudirman, Jakarta, tangan saya gemetar saat menandatangani akta perkawinan dengan Lila, rekan kerja saya yang juga perempuan. Bukan karena cinta pada pandangan pertama, melainkan karena tekanan bos besar yang mengancam akan memblokir promosi saya jika saya tidak memenuhi syarat status keluarga stabil untuk proyek ISA internasional perusahaan. Siapa sangka, tanda tangan itu bukan hanya mengubah status saya di kertas, tapi juga membuka pintu neraka ambisi dan rahasia yang akan menghancurkan segalanya. Nama saya Maya, Wakil Direktur Keuangan di Nusantara Dynamics, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang menggabungkan bisnis properti dengan pengaruh politik di Senayan. Usia saya baru 32 tahun, tapi saya sudah bertarung sejak lulus dari Universitas Indonesia, naik dari staf biasa hingga posisi yang membuat banyak orang iri. Keluarga saya, terutama ayah yang mantan menteri, selalu menekankan bahwa di dunia ini hanya kekuasaan yang bisa melindungi. Karena itu, saya belajar menjadi dingin, menghitung setiap langkah, dan tidak pernah membiarkan emosi mengganggu. Lila adalah konsultan asing yang direkrut untuk proyek Megamal di Batam. Paspornya dari Singapura, tapi akarnya Indonesia. ISA kerjanya tinggal 2 bulan lagi, dan tanpa perpanjangan permanen, seluruh tim inovasi yang saya pimpin akan runtuh. Bos besar, Pak Darmawan, memanggil saya ke ruangannya 3 hari lalu. Maya, kamu tahu proyek ini butuh citra keluarga yang kuat di mata investor asing. Kalau Lila pergi, kontraknya hilang. Kamu lajang, dia juga. Tanda tangani saja surat nikah sipil di Singapura, bawa pulang, dan anggap ini bisnis. Kalau tidak, jabatan CEO yang kamu incar itu akan jatuh ke tangan adikmu sendiri. Saya tidak punya pilihan. Adik saya, Raka, sudah siap menusuk dari belakang. Kami terbang ke Singapura malam itu juga. Di kantor notaris kecil dekat Orchard Road, Lila duduk di sebelah saya dengan wajah pucat. Kamu yakin, Maya, bisiknya. Saya mengangguk tanpa menatapnya. Ini hanya kertas. Besok kita kembali ke Jakarta, hidup seperti biasa. Tapi saat stempel resmi jatuh, sesuatu berubah. Mata Lila yang biasanya tajam seperti pisau saat presentasi, kini lembut, penuh ketakutan yang sama dengan saya. Kami kembali ke Jakarta dengan status suami istri di atas kertas, tapi di kantor, kami masih bos dan bawahan. Malam pertama di apartemen saya di Kemang, Lila membawa koper kecil. Saya tidur di sofa saja, katanya pelan. Saya tertawa sinis. Jangan konyol. Ada 2 kamar. Ini hanya sementara sampai ISA kamu keluar. Tapi pagi harinya, saat saya membuat kopi, Lila sudah bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan sederhana. Kami duduk berhadapan di meja makan tanpa bicara banyak. Udara terasa aneh, seperti ada benang tak terlihat yang mulai mengikat kami. Di kantor, Pak Darmawan tersenyum puas saat melihat kami masuk bersama. Bagus. Investor sudah dengar kabar baik. Promosi kamu bulan depan, Maya. Saya merasa menang. Tapi di balik senyum itu, saya tahu ini baru permulaan. Raka sudah mulai menyebarkan rumor kecil di koridor. Kakak saya tiba-tiba menikah. Dengan siapa? Kok aneh. Saya harus lebih hati-hati. Setiap langkah salah bisa menghancurkan segalanya yang saya bangun bertahun-tahun. Malam itu, saat Lila mandi, saya berdiri di balkon memandang lampu Jakarta.
Saya tidak tahu bahwa perempuan yang tidur di kamar sebelah bukan lagi hanya rekan kerja. Dia sudah menjadi bagian dari permainan yang saya mainkan. Seminggu berlalu sejak kami menandatangani akta itu, dan kantor mulai berubah menjadi medan perang yang halus. Setiap pagi saya dan Lila berangkat bersama dengan mobil perusahaan, tapi di lift kami pura-pura tidak saling kenal. Saya duduk di ruangan kaca besar, memeriksa laporan keuangan sementara Lila memimpin rapat inovasi di lantai bawah. Tapi malam hari, di apartemen, dinding-dinding itu mulai retak. Lila ternyata bukan hanya konsultan biasa. Dia pintar, lebih pintar dari yang saya kira. Malam kedua, dia menunjukkan proposal baru untuk proyek Batam yang bisa menghemat 20% biaya. Ini bisa jadi senjata kamu melawan Raka, katanya sambil meletakkan dokumen di meja. Saya memandangnya lama. Kenapa kamu bantu saya? Ini kan hanya pernikahan palsu. Lila tersenyum tipis. Karena kalau kamu jatuh, saya juga ikut jatuh. Isa saya tergantung kamu. Jawabannya logis, tapi nada suaranya lembut, terlalu lembut. Keluarga saya mulai curiga. Ayah menelepon dari rumah di Menteng. Maya, siapa perempuan itu? Kenapa tiba-tiba nikah tanpa pesta? Kamu tahu reputasi keluarga kita di partai. Saya berbohong dengan lancar. Dia anak diplomat, ayah. Kami nikah cepat karena proyek. Nanti kami atur resepsi. Ayah diam sejenak. Jaga nama baik. Jangan sampai ada skandal. Saya menutup telepon dengan tangan dingin. Skandal adalah kata yang paling saya takuti. Di Indonesia, satu rumor saja bisa menghancurkan karier politik dan bisnis sekaligus. Di kantor, Raka mulai bergerak. Dia mengajak beberapa direktur makan siang dan menyebut nama Lila. Kakak saya bilang dia menikah demi Isa. Lucu ya, kok bisa tiba-tiba. Berita itu sampai ke telinga Pak Darmawan. Sore harinya, dia memanggil saya. Maya, kalau ada yang curiga, kamu harus buktikan pernikahan ini nyata. Ajak Lila ke acara keluarga akhir pekan ini. Saya pulang dengan kepala pusing. Lila sedang membaca laporan di SOA. Kita harus pura-pura bahagia di depan keluarga saya, kata saya tanpa basa-basi. Lila mengangguk. Saya bisa lakukan itu. Tapi kamu juga harus belajar percaya sedikit padaku. Akhir pekan itu kami datang ke rumah ayah di Menteng dengan tangan saling genggam. Lila berpura-pura malu, tersenyum manis, menjawab pertanyaan ayah tentang masa depan kami. Saya melihat adik saya Raka mengamati kami dari jauh, matanya penuh perhitungan. Malam itu, di kamar tamu, Lila berbisik, kamu tegang sekali. Tarik napas dalam-dalam. Tangan kami bersentuhan saat mematikan lampu. Sesuatu bergetar di dada saya, tapi saya cepat menarik tangan. Ini hanya sandiwara. Besok pagi kami kembali ke medan perang. Tapi sandiwara itu mulai terasa nyata. Di mobil pulang, Lila berkata pelan, terima kasih sudah percaya padaku hari ini. Saya tidak menjawab, tapi malam itu saya tidak bisa tidur. Ambisi saya masih utuh, tapi ada celah kecil yang mulai terbuka. Celah yang bernama Lila. Bulan kedua pernikahan palsu kami, proyek Batam mulai menunjukkan hasil. Investor asing puas, saham perusahaan naik, dan nama saya semakin sering disebut sebagai calon CEO berikutnya.
Tapi kemenangan itu datang dengan harga. Raka tidak diam saja. Dia membocorkan dokumen internal ke media kecil, menyebut ada ketidakwajaran dalam kontrak Isa Lila. Berita itu belum besar, tapi sudah cukup membuat Pak Darmawan memanggil kami berdua. Buat pernikahan ini terlihat nyata di depan publik, katanya dingin. Atau saya tarik dukungan. Malam itu saya dan Lila duduk di balkon apartemen. Lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah. Kita harus tampil bersama di acara perusahaan minggu depan, kata saya. Lila mengangguk, tapi matanya sedih. Maya, kamu benar-benar rela mengorbankan segalanya demi jabatan itu. Pertanyaan itu menggantung. Saya menjawab dengan suara datar, ini bukan soal rela. Ini soal bertahan. Keesokan harinya, saya membuat keputusan dingin pertama. Untuk menutup mulut Raka, saya memindahkan tim keuangan auritnya ke proyek kecil di Surabaya. Raka marah besar di ruang rapat. Kakak, kamu tega. Saya balas dengan senyum profesional. Ini bisnis, Raka. Kamu yang mulai. Lila melihat kejadian itu dari pintu. Malamnya dia bertanya, kamu yakin itu langkah yang benar? Saya mengangkat bahu. Dia ancam kita. Aku hanya membela diri. Tapi di dalam, saya merasa ada yang hilang. Lila mulai menjauh, tidur lebih larut, bicara lebih sedikit. Di tengah ketegangan itu, sesuatu berubah. Suatu malam hujan deras, listrik padam. Kami duduk di ruang tamu dengan lilin. Lila bercerita tentang masa kecilnya di Singapura, tentang ibunya yang meninggal, tentang mimpi membangun sesuatu di Indonesia. Saya mendengar tanpa menyela. Untuk pertama kali, saya menceritakan tentang tekanan ayah, tentang bagaimana saya belajar menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Saat hujan reda, tangan kami bersentuhan lagi. Kali ini tidak saya tarik. Maya, bisik Lila, aku mulai takut ini bukan lagi sandiwara. Saya diam, ambisi saya masih berteriak, tapi suara hati mulai berbisik pelan. Pak Darmawan memanggil lagi. Investor ingin oto keluarga. Buat acara kecil. Kami setuju. Tapi Raka sudah merencanakan langkah berikutnya. Dia mengirim email anonim ke Dewan Direksi, mempertanyakan legalitas pernikahan kami. Permainan semakin kotor. Saya harus lebih cepat, lebih kejam. Tapi setiap malam, Lila ada di sana, mengingatkan saya bahwa ada dunia di luar kekuasaan. Dunia yang mulai saya inginkan. Acara kecil itu berubah menjadi malam yang berbahaya. Di ballroom Hotel Shangri-La, saya dan Lila beroto dengan investor, tersenyum sempurna seperti pasangan bahagia. Tangan Lila di pinggang saya terasa hangat, nyata. Beberapa tamu berbisik, tapi Pak Darmawan puas. Kamu lulus tes, Maya. CEO bulan depan. Kemenangan itu terasa manis, tapi Raka tidak datang sia-sia. Dia mendekati Lila di sudut ruangan dan berbisik sesuatu. Lila pulang dengan wajah pucat. Dia tahu, kata Lila saat kami sampai apartemen. Raka bilang dia punya bukti oto kami di Singapura, dan dia akan serahkan ke media kalau kamu tidak mundur dari pencalonan CEO. Saya duduk di soa, kepala berdenyut. Dia blue. Tapi Lila menggeleng. Dia serius. Dan aku tidak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Malam itu kami berdebat panjang. Saya ingin melawan, Lila ingin mundur.
Akhirnya saya buat keputusan dingin lagi, saya memerintahkan asisten pribadi untuk mengumpulkan kotoran Raka dari masa lalu, siap balas dendam. Tapi semakin hari, semakin sulit menyembunyikan perasaan. Di kantor, kami profesional. Di rumah, kami mulai berbagi cerita, tertawa kecil, bahkan memasak bersama. Suatu malam, Lila memeluk saya dari belakang saat saya mencuci piring. Maya, kalau ini nyata, apa yang akan kamu lakukan? Saya berbalik, menatap matanya. Aku tidak tahu. Ambisi ini sudah menjadi bagian dari diriku. Tapi pelukan itu terasa benar. Untuk pertama kali, saya membiarkan diri saya merasa. Rial lain mulai muncul. Seorang direktur senior, Bu Rina, mulai mendekati Raka. Mereka bersekutu untuk menjatuhkan saya. Email anonim semakin banyak. Saya harus menghadiri rapat dewan dengan senyum tenang sementara di dalam saya panik. Lila mendukung saya diam-diam, mengoreksi laporan malam-malam. Kamu tidak sendirian, katanya. Kata-kata itu membuat saya sadar, cinta ini sudah tumbuh tanpa saya sadari. Tapi cinta di dunia kami berarti kelemahan. Dan kelemahan berarti kalah. Puncak ketegangan datang saat rapat dewan direksi. Raka membawa bukti oto kami di Singapura, ditambah rekaman percakapan lama saya dengan Lila yang dia rekam diam-diam. Ini bukan pernikahan sungguhan, katanya di depan semua orang. Ruangan hening. Pak Darmawan memandang saya tajam. Saya berdiri, suara saya tenang meski jantung hampir copot. Semua ini sudah legal. Kalau ada yang tidak suka, silakan cek ke pengadilan. Tapi di dalam, saya tahu ini akhir. Malam itu, Lila menangis untuk pertama kali. Aku yang salah. Kalau aku tidak datang ke Indonesia, kamu tidak akan begini. Saya memeluknya erat. Kamu bukan kesalahan. Kamu satu-satunya yang benar. Kami menghabiskan malam berbicara tentang masa depan yang mungkin tidak ada. Saya memutuskan langkah terakhir, menyerahkan bukti korupsi Raka ke Komisi Etik Perusahaan. Tapi harga yang harus dibayar mahal. Bu Rina yang bersekutu dengan Raka, mengancam akan membongkar orientasi seksual saya ke media nasional. Di tengah kekacauan itu, Lila membuat tawaran. Aku bisa pergi. Kembali ke Singapura. Kamu bisa bilang kami cerai, dan kamu tetap dapat jabatan. Saya menolak mentah-mentah. Kalau kamu pergi, aku ikut hancur. Tapi keputusan itu datang dengan konsekuensi. Ayah menelepon, suaranya dingin. Kamu mengecewakan keluarga, Maya. Mundur dari perusahaan atau kami putus hubungan. Saya meletakkan telepon dengan tangan gemetar. Semua yang saya bangun mulai runtuh. Lila memegang tangan saya. Kita masih punya satu sama lain. Kata-kata itu menghangatkan, tapi ambisi saya yang sudah menjadi darah daging mulai berteriak protes. Saya harus memilih. Dan pilihan itu akan meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Rapat terakhir dengan Dewan Direksi berlangsung singkat. Saya mundur dari pencalonan CEO dengan alasan-alasan pribadi. Raka tersenyum menang, tapi senyumnya pudar saat Komisi Etik memanggilnya atas bukti yang saya serahkan. Bu Rina juga ikut terseret. Tapi kemenangan kecil itu terasa hampa. Ayah memutuskan hubungan, perusahaan kehilangan kontrak besar karena skandal, dan nama saya tercoreng di kalangan elite Jakarta. Lila tetap di sisi saya.
Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Bogor, jauh dari sorotan. Isanya sudah aman, tapi hidup kami berubah total. Saya mulai bisnis kecil dengan Lila, konsultasi manajemen untuk UP. Tidak ada lagi gedung pencakar langit, tidak ada rapat malam, hanya kami berdua. Suatu malam di teras, Lila bertanya, "Kamu menyesal?" Saya menggeleng. Aku kehilangan segalanya, tapi aku menemukan kamu. Keluarga sejati. Tapi luka tetap ada. Saya kadang terbangun malam-malam, memikirkan pilihan yang saya ambil. Ambisi membawa saya ke puncak, tapi cinta yang memaksa saya turun. Lila memeluk saya erat. Kita masih bisa membangun lagi. Bersama. Apakah benar bahwa dalam dunia bisnis dan politik Indonesia, ambisi selalu harus mengorbankan cinta sejati demi kesuksesan? Benarkah atau salah?